Cerita diawali dengan memperlihatkan suasana sebuah kota besar saat malam hari, lalu sekelompokan geng motor terlihat mendatangi sebuah gudang yang mereka jadikan tempat penyulingan narkoba jenis sabu, di mana rencananya Dani T atau sebagai kokojo geng akan segera mengirimkan paket barang haram tersebut kepada salah seorang penadah di tempat lain. Sayangnya Dani tak menyadari kalau ternyata satu dari anggotanya adalah seorang agen mata-mata yang telah lama disusupkan pihak DIE untuk membongkar sindikat kejahatan mereka selama ini. Dia bernama Broker atau yang lebih mereka kenal dengan panggilan Dalton. Ini orangnya. Di sisi lain, regu bersenjata lengkap nampak sudah dipersiapkan dan mulai merangsek masuk untuk menyelamatkan Broker sekaligus untuk melumpuhkan targetnya. Meski nyatanya aksi tersebut hanya memancing perlawanan super nekat dari kubu Dani, terlebih setelah dia tahu kalau ternyata Dalton bukan berada di pihak mereka. What the fuck was that? Put your fucking weapon down! Kikicro. Di tengah situasi kacau pasca sebuah ledakan rongkah, Dani bersama anaknya masih sempat-sempatnya mencoba kabur dari sana. Beruntung Broker langsung turun tangan dalam upaya pengejaran sehingga dengan cepat pelarian mereka pun akhirnya dapat dihentikan juga. Sayangnya, drama penangkapan Dani ini harus menyisakan luka mendalam bagi dirinya ketika kemudian para polisi lebih memilih untuk menembaki anaknya tersebut hingga tewas. Singkatnya, perjalanan waktu 2 tahun pun berlalu dan kali ini cerita berfokus pada seorang gadis kecil bernama Maddie. Ini wajah cantiknya, di mana dia seringkali mendapat perlakuan jahil dari rekan sekelasnya, dan sebagai putri sematawayang Broker yang juga mahir melakukan bela diri, tentunya gangguan tersebut bisa Maddie atasi sendiri dengan cukup cemen. Tetapi insiden tersebut seketika menjadi masalah besar ketika ibu si korban, sebut saja namanya Maimunah, mendesak suaminya untuk mendesak Broker bertanggung jawab, dan sikap ngeceblek si Maimunah inilah yang kemudian memicu pertengkaran babak baru, di mana kali ini Broker berhasil memparekoskannya di hadapan seorang sheriff, lalu berjanji tak akan mengulanginya lagi. Get him, Jimmy! Get him, Jimmy! Get in there! Take him down, Jimmy! God damn it, what are you doing? Merasa keluarganya dipermalukan di hadapan banyak orang, Maimunah tak henti-hentinya memaki kemampuan suaminya yang dianggap terlalu ecek-ecek, hingga kemudian diperpikir nekat untuk menuntaskan masalah tersebut dengan melibatkan seorang mafia yang tak lain adalah kakak kandungnya sendiri. I gotta see my brother. Singkat cerita, malam pun poek. Di depan sebuah rumah tua pinggir sungai, Maimunah langsung menemui mafia tersebut. Dia bernama Gacor, ini bebenguknya, yang karena merasa kasihan pada keluarga saudarinya ini, Gacor pun menyatakan bersedia membantunya. Namun di sisi lain, si Gacor ini selalu memberi Maimunah narkoba setiap kali dia merengek memintanya. I can control it, you can control it, right? I'll handle that broker thing. Thank you. Kembali lagi kepada keluarga Broker yang terlihat cukup menikmati suasana di kampung halaman mendiang istrinya ini. Dan perlu diketahui bahwa alasan Broker memilih pergi meninggalkan alamat lamanya karena dia sangat khawatir kalau insiden penangkapan Dani T pada 2 tahun yang lalu bertampak juga pada keselamatan putrinya. Rencananya dalam waktu dekat ini Broker akan merayakan acara ulang tahun untuk Maddie, di mana dengan bantuan seorang psikiater cantik dia pun memastikan untuk segera menjalankan acara tersebut. Tapi sebelumnya, sebagai ayah yang baik, Broker lantas menemui suami Maimunah untuk meminta maaf atas insiden yang terjadi pada tempo hari. Namun di sisi lain, rupanya Gacor sudah mulai mengirimkan beberapa anak buahnya untuk mencari informasi tentang Broker. Tepatnya ketika Broker tengah mengisi solar truknya, muncullah beberapa pamatuk preman yang semakin lama lelegednya atau kelakuannya mereka semakin nyoogado, sehingga dengan terpaksa Broker pun harus menghajar mereka di tempat itu juga.
Dengan insiden tersebut, Gacor jadi semakin penasaran akan siapa sebenarnya broker ini. Maka ketika broker sedang melatih Medi memacu kudanya di taman, dengan diam-diam Gacor berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah broker. Namun betapa terkejutnya dia tatkala menemukan banyak sekali berkas yang menjelaskan kalau si broker ini adalah mantan agen DEA sekaligus pelaku penangkapan Denny T 2 tahun yang lalu. Sementara itu di tempat lain nampak seorang gadis pirang sebagai pelayan di sebuah bar. Dia bernama Cheryl dan sebagai pacarnya, Gacor langsung meminta dia untuk datang menemuinya esok hari. All right. Just make it first thing in the morning, okay? Saat waktunya tiba, tepat di sebuah los bengkel perahu yang padahal fungsinya hanya sebagai rumah produksi narkoba, Gacor meminta bantuan Cheryl untuk segera menyerahkan berkas tentang broker pada pengacaranya si Denny. Mengetahui hal tersebut, si Denny spontan terlihat murka meski karena posisinya masih di dalam penjara, sehingga dia hanya bisa mengandalkan pengacaranya untuk menghabisi broker secepatnya. Take care of this for me. Singkat cerita, sampailah pada hari acara ulang tahun Medi di mana keluarga Maimunah juga terlihat hadir di sana setelah sebelumnya keluarga broker meminta maaf dan memutuskan mengundang mereka untuk datang di acara tersebut. Sedangkan di suatu tempat yang berbeda, Cheryl telah kedatangan 3 orang pengikut setia Dani. Salah satu dari mereka bernama Cyrus. Ini bebangusnya, yang inti dari pertemuan tersebut bahwa Cheryl menginginkan agar Cyrus membantu penyelundupan narkoba ke dalam penjara Dani. Dan baru setelah itu Cyrus akan diberitahu soal keberadaan broker saat ini. Sayangnya rekam jejak Cheryl ini rupanya telah lama jadi target pihak kepolisian, dan broker pun mendapatkan data-data tersebut berkat laporan dari salah seorang temannya saat di kepolisian dulu. Hingga pada suatu pagi, broker dipertemukan dengan Cheryl termasuk si Gacor juga, di mana mereka diperingatkan agar tak melibatkan Medi dalam permasalahan yang sedang mereka susun saat ini. Nice meeting you. Singkatnya, broker menyelinap ke dalam gudang milik Gacor. Di sana dia sempat merangkai jebakan untuk menghancurkan gudang tersebut. Sayangnya usaha broker saat itu diketahui oleh anak buah si Gacor, sehingga broker pun ditangkap dan disiksa habis-habisan oleh mereka. Beruntung broker masih bisa membalikan keadaan, lantas bergegas pulang untuk segera membawa pergi Medi meninggalkan rumahnya saat itu juga. Di sisi lain, Cyrus bersama beberapa anak buahnya nampak sudah siap melakukan penggerebekan ke rumah broker dengan menyusuri aliran sungai dan menggunakan Cheryl sebagai penunjuk jalan, yang akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan untuk melakukan aksinya. Sadar akan terjadi hal yang tidak diinginkan, broker pun mempersiapkan senjata yang sudah lama ia simpan dan menyuruh Medi agar cepat-cepat mengemas barangnya. Namun sayang, usaha tersebut sepertinya sudah terlambat karena pasukan Cyrus sudah terlanjur mengepung rumahnya. Bahkan seorang teman broker telah ditembak oleh mereka semua. Di tengah aksi baku tembak yang terjadi antara ayahnya dengan pasukan Cyrus, Medi terpaksa harus menyelamatkan diri dan berlari ke pinggir sungai, di mana ternyata di sana masih ada Cheryl yang sudah siap untuk membawanya pergi. Broker dengan segenap kemampuan bela dirinya sedang terus berupaya untuk melumpuhkan Cyrus sehingga dia benar-benar berhasil membuatnya tak berdaya. Namun ketika broker sadar kalau putrinya diculik, ia kembali terlihat sangat murka, bahkan langsung berlari mengejar kapal tersebut meski hasilnya tetap nihil. Usai menangani masalah komplotan Cyrus, kini broker kembali difokuskan untuk membebaskan putrinya. Untungnya Medi berhasil menghubungi nomor darurat kepolisian, di mana sheriff mengizinkan broker mengangkat panggilan tersebut, sehingga didapatlah informasi bahwa putrinya telah dibawa ke suatu tempat yang dengan ciri-cirinya broker yakin kalau tempat itulah adalah gudang milik si Gacor. Sementara itu, Gacor sendiri tak mengerti dengan maksud Cheryl membawa Medi ke gudangnya, sebab dia menganggap dengan adanya orang asing di sana hanya akan membongkar aktivitas kejahatan saja. Maka spontan Gacor marah dan bermaksud membunuh Medi untuk menghilangkan jejaknya. Why did you bring the kid here? What the fuck you bring her here? Ketika perdebatan panas antar kedua orang ini berlangsung, datanglah Maimunah bersama suaminya terkait aksi penembakan yang baru saja terjadi di rumah broker dan kabar hilangnya Medi. Mereka mengira kalau Gacor terlibat pada aksi tersebut, walau kemudian Gacor membantahnya. Lalu sayup-sayup terdengarlah suara Medi dari dalam gudang yang memancing penasaran Maimunah untuk memastikannya. Dan ketika ia menyalakan saklar lampu, tiba-tiba ya, bahan peledak yang telah broker rangkai tadi siang akhirnya meletus juga.
Menyaksikan gudang penghasil uangnya harus terbakar, Gacor pun marah dan seketika bermaksud membunuh Medi. Meski tanpa Gacor sadari, ternyata yang telah dia tembak adalah adik kandungnya sendiri, yaitu Maimunah. Selang beberapa detik setelah Gacor memutuskan untuk kabur sambil menculik Medi, broker akhirnya tiba di tempat tersebut dengan mengemudikan mobil polisi. Maka setelah itu aksi kejar-kejaran antar kedua orang pun tak terhindarkan lagi. Mengetahui mobil broker terbalik setelah menghantam ujung jembatan buka tutup, Gacor pun memutuskan untuk berhenti dan bermaksud untuk membunuh broker yang masih terjebak tak berdaya di dalam mobilnya. Daddy! Stop! Takut hal itu benar-benar terjadi, sambil menangis Medi terus berteriak memohon agar Gacor tak melakukannya. Sampai-sampai Medi balik diancam Gacor untuk dibunuhnya juga. Namun tiba-tiba broker berhasil bangkit dan balik mengejar Gacor dengan beberapa rentetan pukulan hebat yang membuat dia auto ngerumpuyuk di atas plat jembatan. Dengan kondisi tubuh broker yang sudah ngayayakah tak berdaya, rasanya sangat ingin sekali broker langsung membolongi bapatoknya dengan tembakan. Akan tetapi karena posisi itu berlangsung tepat di depan mata Medi, maka dengan terpaksa broker pun membatalkan keinginannya tersebut demi putrinya dan memilih untuk membiarkan Gacor tetap hidup. Di sisi lain, nampak terlihat Maimunah yang sedang dalam penanganan medis karena luka tembak di perutnya, sementara Cheryl akhirnya dibekuk polisi untuk diadili. Dan di penghujung cerita diperlihatkan sosok Danny yang datang untuk menghadapi pembesuk, di mana ternyata yang penghampirinya saat itu adalah broker untuk menantangnya. I'll be waiting. Tamat, ending yang cukup menggacorkan.